Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar di rumah saja. Nah, anak-anak, di sini saya masih akan membahas tentang soal UMPTKIN tahun 2019 untuk tes kemampuan IPA dengan kode naskah 1924. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nah, oke, sekarang kita mulai dari yang nomor 1. Berikut ini merupakan gambar proses rekayasa genetika menggunakan enzim ligase yang berfungsi untuk menyambung dua ujung potongan DNA. Ini adalah gambarnya seperti kemarin ya. Penyambungan DNA oleh enzim ligase saat proses replikasi terjadi pada bagian. Oke, ini masih satu kesatuan dengan kode soal 1922 kemarin. Kalau misalnya kemarin yang ditanyakan adalah enzim restriksi ya, yang memotong. Kalau sekarang yang ditanyakan adalah enzim ligase. Enzim ligase itu fungsinya untuk menyambung bagian DNA. Nah, kalau kalian masih ingat kemarin itu kan yang namanya DNA itu terdiri atas nukleotida. Nah, satu nukleotida terdiri atas fosfat, kemudian ada gula pentosa, kemudian ada basa nitrogen. Dan enzim restriksi kemarin dia itu memotong bagian fosfat dengan gula pentosa. Nah, sekarang untuk enzim ligasenya yang nyambungnya itu pada bagian apa? Iya, kalau misalnya yang dipotong itu adalah bagian antara ikatan fosfat dengan ikatan gula pentosa, maka yang disambung juga bagian yang ini gitu ya. Jadi untuk enzim ligase itu fungsinya untuk menyambung DNA pada bagian ikatan fosfat dengan ikatan gula pentosa. Jadi jawabannya yang nomor 1 adalah A. Oke, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Grafik rata-rata laju fermentasi produksi nata de apple untuk 3 kali ulangan digambarkan sebagai berikut. Nah, seperti kemarin juga ya, grafiknya sama persis. Berdasarkan grafik di atas, pernyataan yang tepat adalah karena nomor 2 ini sama persis dengan soal yang kemarin, kalau tidak salah juga nomor 2 ya. Jadi untuk mempersingkat waktu langsung saja saya kasih tahu jawabannya. Dan jawaban yang nomor 2 ini adalah yang D. Iya, kelajuan terbesar dialami sari apel B pada hari ke-9 dan ke-10 ya. Oke, nanti saya kasih linknya di atas. Sekarang kita langsung lanjut ke soal nomor 3. Proses pembuatan gas metana dari bahan organik secara anaerob dapat dilakukan dengan melibatkan sejumlah bakteri yang berbeda, protozoa maupun jamur. Keseluruhan reaksi perubahan senyawa organik menjadi gas metana dan karbon dioksida dapat dituliskan dengan persamaan reaksi umum sebagai berikut. Nah, ini masih membahas tentang fermentasi ya. Karena di sini dilakukan secara anaerob, tapi bantuannya bakteri yang membantu itu berbeda. Karena di sini yang dihasilkan adalah gas metana, maka bakteri yang digunakan adalah bakteri metagenik ya, yang bisa menjadikan bahan organik menjadi gas metana. Nah, untuk persamaan reaksinya, reaksi untuk menjadikan gas metana itu sendiri itu dimulai dari selulosa ya. Selulosa dengan air akan menghasilkan gas metana dan juga karbon dioksida. Seperti kemarin, kita langsung saja tuliskan rumus kimianya. Untuk selulosa, rumus kimianya adalah C6H10O5, kemudian air adalah H2O, menghasilkan gas metana apa kemarin? Iya, CH4 plus karbon dioksida CO2. Nah, dari persamaan reaksi ini, mana yang cocok? Iya, yang A. Jawaban yang A, C6H10O5 dengan N. N ini jumlahnya ya. Jadi hasil yang diperoleh nanti akan dipengaruhi oleh jumlah yang dipakai. Makanya ini N, ini juga N, N, N. Ini jumlahnya ya, jumlah yang dipakai dan juga yang dihasilkan. Oke, bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4.
Berikut ini adalah gambar zona laut berdasarkan kedalaman dan jangkauan cahaya matahari. Nah, nanti saya kasih gambar yang lebih jelas karena di sini tidak jelas ya. Rantai makanan pada zona abisal tidak terdapat organisme laut yang berperan sebagai zona abisal itu juga bisa disebut dengan zona dasar laut ya. Jadi, zona abisal ini bisa disebut juga dengan zona dasar laut, di mana kedalamannya adalah mulai dari 1000 meter sampai 6000 meter. Nah, di zona abisal ini tidak banyak biota laut yang hidup ya, hanya hewan-hewan tertentu saja. Misalnya seperti cumi-cumi raksasa. Dan di zona abisal ini karena dia di dasar laut, maka tidak ditemukan adanya tumbuhan laut, hanya hewan-hewan laut saja ya, dan itu hanya tertentu. Jadi kalau di sini tidak ada tumbuhan laut, tumbuhan itu kan nanti bisa mengalami fotosintesis dan nanti bisa menghasilkan makanan bagi hewan-hewan laut lainnya. Nah, karena di sini tidak ada tumbuhan laut, maka di sini tidak ada yang melakukan fotosintesis. Nah, organisme yang bisa melakukan fotosintesis dan bisa menghasilkan makanan itu disebut dengan produsen. Jadi, untuk zona abisal itu tidak terdapat organisme laut yang berperan sebagai produsen karena tidak ditemukan tumbuhan laut. Oke. Paham ya? Selanjutnya kita langsung saja ke nomor 5. Pencemaran air dapat terjadi di berbagai tempat seperti sungai, danau, kolam, atau laut. Jika tumpahan cairan D, E, F, G, H, dan I terjadi di sungai dengan data sebagai berikut. Nah, di sini ada cairannya D, E, F, G, H, I dengan kuantitas ceceran masing-masing seperti ini dan massa ceceran masing-masing seperti tabel yang sudah diberikan. Berdasarkan data pada tabel di atas, bila sampel tumpahan cairan dengan kuantitas dan massa dimasukkan ke dalam gelas ukur yang besar dan tinggi, urutan cairan yang akan terbentuk pada gelas ukur adalah, ini lagi-lagi kita membahas tentang fluida statistik. Fluida statistik. Dimana untuk mengetahui cairan, urutan cairan yang akan terbentuk, itu nanti kita harus mengetahui massa jenisnya dulu ya, massa jenisnya terlebih dahulu. Nah, karena di sini belum diketahui massa jenisnya, maka harus kita cari dulu. Nah, bagaimana cara mencari massa jenisnya? Dengan rumus P sama dengan M per V. M itu massanya, kemudian V itu volumenya ya. Jadi, untuk massa ceceran ini adalah M, kemudian kuantitas ceceran ini adalah V-nya. Nah, berarti di sini kita harus mencari massa jenis dari masing-masing cairan ini ya. Di sini ada D, E, F, G, H, dan juga I. Nah, untuk mencarinya dengan menggunakan rumus ini M per V ya, massa ceceran dibagi dengan kuantitas ceceran. Nah, untuk yang pertama, yang D ya, yang D dulu, berarti 150. Oh iya ya. Ini ya, untuk massanya ini semuanya harus diganti dengan kilogram. Dan untuk volumenya, untuk V-nya itu diganti dengan liter ya. Jadi nanti liter per kilogram ya. Kilogram per liter. Jadi untuk yang belum kilogram atau belum liter nanti diganti dulu. Oke, ini sudah. Kemudian ini 4 hektogram berarti jadi 0,4 kilogram. 0,4. Kemudian untuk 90 dekagram itu nanti akan menjadi 0,9 kilogram. Kemudian di sini ada 500 dekagram akan menjadi 5 kilogram. Untuk 200 hektogram nanti akan menjadi 20 kilogram dan 300 kilogram masih tetap sama ya, 300. Nah, kemudian yang ini, kuantitas ceceran ini, 250 desimeter. Mungkin ini kurang kubiknya ya. Ini kurang kubiknya, karena semuanya dalam hal liter. Kemudian ini desiliter, ini masih sama ya. Untuk 50 desiliter, dijadikan liter, berarti tinggal 5 liter. Nah, ini 10 liter, berarti masih sama. 400 desiliter dijadikan liter, menjadi 40. Kemudian 150 liter ini masih sama. Kemudian 200 desimeter kubik. Nah, dari sini maka mari kita jumlah massa jenisnya. Untuk yang D berarti 300 dibagi 250, hasilnya 0,06.
Kemudian yang E, 0,4 dibagi 5, berarti dapat 0,08. Nah, kemudian yang F, 0,9 dibagi 10, berarti 0,09. Kemudian yang D, 5 dibagi 40, berarti 0,125. Kemudian yang H, 20 dibagi 150, hasilnya 0,13. Dan yang I terakhir 300 dibagi dengan 200 hasilnya 1,5. Nah ya, nah kalau sudah begini berarti sudah urut sebenarnya. Untuk yang D, E, F, G, H, I massa jenisnya makin ke bawah itu semakin tinggi. Kita masih ingat untuk urutan cairan itu berdasarkan massa jenisnya. Bila mana massa jenisnya itu tinggi, maka berarti maka larutannya itu ada di bawah ya. Nah, kalau massa jenisnya itu rendah, maka zatnya itu ada di atas. Nah, dari sini mari kita lihat opsi jawabannya. Oke. Nah, ini adalah opsi jawabannya. Untuk yang A, D, E, F, G, H, I. D, E, F, G, H, I. Susunan dilihat dari atas ke bawah. D, E, F, G, H, I. Susunan dilihat dari atas ke bawah. Benar atau salah? Benar atau salah? Yang D ini paling kecil massa jenisnya. Kalau paling kecil berarti dia ada di atas. Berarti untuk yang A ini betul ya. Kita lihat dulu yang B. G, D, I, H, E, F. G, D, I ini sudah tidak urut, padahal tadi kita menjumlahnya urut ya, mulai dari atas sampai ke bawah, mulai dari D sampai I. Berarti ini sudah jelas salah. Kemudian yang C, I, H, G, F, E, D, susunan dilihat dari atas ke bawah. E, I, untuk E itu massa jenisnya paling tinggi. Kalau massa jenisnya paling tinggi berarti dia ada di bawah. Kalau di sini susunan dilihat dari atas berarti salah. Dan untuk yang D, G, D, I, H, E, F. G, D, I, H, I, F. Nah, ini sudah tidak urut. Padahal ini kita urut ngitungnya. Berarti ini juga salah. Jadi jawaban yang nomor 5 adalah A. Paham ya? Dan sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 6. Tabel berikut menyajikan kondisi pH air laut pada tempat yang berbeda, di mana di sini ada 4 wilayah ya, A, B, C, D dengan pH air yang berbeda-beda. Tabel di atas memberikan informasi terkait kadar pH untuk kehidupan biota laut. Pernyataan yang benar untuk data di atas adalah Oke, nah kalau di sini pH airnya itu berbeda-beda pada wilayah perairan, seperti yang kita ketahui, perbedaan wilayah perairan maka berbeda juga biota laut yang hidup di dalamnya. Biota lautnya juga berbeda. Artinya apa? Biota laut ini bisa hidup pada pH masing-masing atau pH air itu bisa mempengaruhi kehidupan biota lautnya. Karena apa? Karena setiap wilayah dengan pH yang berbeda itu biota lautnya juga akan berbeda. Jadi untuk yang nomor 6, jawabannya adalah yang A. Iya. pH air mempengaruhi kehidupan biota lautnya. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Bioenergi atau biofuel adalah energi alternatif yang berasal dari sumber-sumber biologis. Ada beberapa jenis biofuel yaitu minyak sayur, biodiesel, bioalkohol, dan juga biogas. Teknologi untuk mengolah sampah organik menjadi biogas ya. Sudah kemarin bahasanya itu adalah teknologinya berbentuk apa? Fermentasi ya, fermentasi. Karena dia nanti bahan organik ini bisa menjadi biogas itu dengan menggunakan bakteri-bakteri anaerob ya. Nah, kalau misalnya bioakumulasi, apa itu bioakumulasi? Bioakumulasi, jadi penimbunan ya, penimbunan substansi dalam tubuh organisme. Jadi bukan ya. Kalau untuk yang B, bioteknologi. Bioteknologi itu masih umum karena di sini teknologi itu adalah pemanfaatan makhluk hidup atau bios untuk menghasilkan produk yang berguna bagi manusia ya. Nah, untuk yang sintesis itu adalah proses pembentukan. Jadi ini juga bukan ya. Jadi jawaban yang nomor 7 adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8.
Nah, perhatikan data kecepatan angin, intensitas matahari, dan tinggi gelombang laut di beberapa daerah yang ada di wilayah Indonesia seperti berikut ini. Ini juga sama, tapi apakah sama soalnya? Kita lihat dulu. Kebijakan ketahanan energi yang tidak tepat adalah, ini kalau di nomor berapa ini ya? 7 ya? Nomor 8 ya? Soal pada kode soal 1924 ini, dia menginginkan yang tidak tepat, berarti yang tidak bisa digunakan untuk membuat pembangkit listrik ya. Nah, kita lihat dulu untuk opsi jawaban yang A. Daerah A cocok untuk dibangun pembangkit listrik gelombang laut karena memiliki rata-rata tinggi gelombang laut yang paling besar dibandingkan daerah lain sehingga akan menghasilkan energi yang cukup besar dan juga stabil. Kita lihat di sini daerah A katanya cocok untuk dibangun pembangkit listrik gelombang laut. Berarti kita lihat apakah memang gelombang lautnya itu lebih besar daripada daerah-daerah lain? Iya, ternyata benar. Untuk yang A, benar. Kemudian kita lanjut untuk yang B. Daerah B cocok untuk dibangun pembangkit listrik tenaga angin karena memiliki rata-rata kecepatan angin yang paling besar dibanding daerah lain sehingga akan menghasilkan energi yang cukup besar dan juga stabil. Kita lihat lagi. Untuk yang daerah B katanya cocok dibangun untuk pembangkit listrik tenaga angin. Berarti yang ini apakah tenaga anginnya ini lebih besar daripada daerah-daerah lain? Iya, berarti untuk yang B juga benar. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke soal ke jawaban yang C ya. Daerah C sangat disarankan untuk tidak dibangun pembangkit listrik energi terbarukan jenis apapun karena besaran-besaran energi yang dimiliki daerah ini tidak akan menghasilkan energi yang cukup besar dibandingkan dengan daerah lain. Kita lihat dulu, katanya daerah C ini tidak bisa dibangun apa-apa gitu ya. Dilihat di sini yang C. Yang daerah C kecepatan anginnya 5,8. Ini paling rendah, berarti memang tidak bisa dibangun ya. Kemudian untuk intensitas mataharinya juga paling rendah. Kemudian untuk gelombang lautnya tinggi, tapi masih ada lebih tinggi lagi, yaitu daerah A. Berarti memang benar daerah C itu tidak disarankan untuk dibangun pembangkit listrik. Karena apa? Karena masih belum memenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Yaitu sumber daya alamnya, baik itu angin atau matahari atau gelombang air lautnya, itu lebih tinggi daripada daerah-daerah yang lain ya. Berarti yang C juga betul. Oke, yang A tadi betul ya, yang B betul, yang C seharusnya yang D jawabannya karena tadi yang diminta yang salah ya. Kita lihat dulu, daerah D cocok untuk dibangun pembangkit listrik tenaga arus gelombang laut karena memiliki rata-rata tinggi gelombang laut yang paling kecil dibanding daerah lain sehingga akan menghasilkan energi yang stabil dan tidak merusak generator. Nah, kalau misalnya gelombang lautnya itu paling kecil, dia tidak bisa digunakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga arus gelombang laut ya, bukan malah bisa. Maka jawabannya yaitu yang D ya, karena yang diminta adalah yang kecualinya. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 9. Bioetanol dari batang jagung dapat dibuat menggunakan proses fermentasi dan destilasi. Berikut ini tabel kadar etanol yang dihasilkan dari proses destilasi dengan waktu fermentasi yang berbeda. Nah, kita scroll ke atas dulu. Nah, ini adalah tabelnya ya. Ada waktu fermentasi, ada berapa jam, ada 1 jam, 3 jam, 5 jam, dan 7 jam dengan kadar etanol yang dihasilkan dari hasil destilasi sebagaimana yang terlampir pada tabel ya. Nah, berdasarkan data tabel di atas, berapakah konsentrasi dalam molaritas etanol tertinggi yang dihasilkan? Apabila diketahui ARC sama dengan 12 gram per mol, untuk H 1 gram per mol, dan O sama dengan 16 gram per mol. Berarti ini kita masih membahas tentang molaritas ya. Molaritas ini bisa kalian pelajari di kimia kelas 10 kalau tidak salah. Nah, untuk mencari molaritas itu adalah apa kemarin? Gram ya, massa zatnya dibagi dengan mR, massa relatif zat, kemudian dikali 1000 dibagi dengan volume. Nah, ini kita butuhkan mR, padahal di sini yang diketahui AR. AR itu adalah angka relatif dari
atom relatifnya ya. Jadi kita harus mencari MR-nya dulu. Nah, mencari MR-nya. Bagaimana cara mencari MR-nya? Maka kita harus tahu rumus kimia dari etanol. Apa rumus kimianya etanol? C2H5OH. Ini kita jumlahkan untuk AR-nya masing-masing ya. Nah, untuk C, untuk atom relatifnya C itu adalah 12, di mana di sini ada 2 atom karbon, berarti 2 dikalikan dengan 12 ditambah H5. H itu atomnya 1, berarti dikalikan 5 kali 1 ditambah O itu atom relatifnya 16 ditambah dengan H itu atom relatifnya 1. Kalau dijumlah semuanya berarti 2 kali 12 itu 24 ditambah 5 kali 1 itu 5 ditambah 16 tambah 1 itu 17. Berarti hasilnya adalah 46 ya, 46 7 5. Oke ya. Oke, 46. Kita ketahui bahwa MR-nya adalah 46. Kalau begitu, sekarang baru kita bisa menjumlahkan. Nah, untuk gramnya ini yang diambil yang mana? Ini diminta etanol tertinggi. Berarti ketika pada kadar etanol 6,90. Jadi di sini 6,90 dibagi MR-nya adalah 46 dikali 1000 dibagi dengan volumenya berapa? 100 ya. Jadi hasilnya adalah berapa? 1,5 ya, 1,5 mol. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, bisa dipahami ya? Kalian bisa baca lagi di bab molaritas ya. Ada di kimia bab berapa ya? Saya lupa. Pokoknya ini ada di bab di kimia kelas 1, kelas 10 ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 10. Besar dan beragamnya keanekaragaman hayati berkaitan dengan kondisi fisik dan juga curah hujan yang besar. Curah hujan yang tinggi memberikan efek langsung pada kondisi tanah yang labil, sehingga terjadi longsor di beberapa daerah seperti gambar di bawah ini. Walaupun ini tidak jelas, tapi ini menggambarkan longsor ya. Berdasarkan wacana dan gambar di atas, dampak yang muncul akibat kerusakan lingkungan berupa longsor salah satunya adalah, berarti kalau misalnya longsor itu nanti akan berdampak apa gitu. Yang A, terjaganya keseimbangan ekosistem. Ini benar atau salah? Salah, karena apa? Karena kalau misalnya longsor itu kan biota-biotanya yang ada di situ, baik itu tumbuhan atau hewannya, itu akan berantakan. Karena apa? Wilayahnya tergusur oleh longsoran ini gitu ya. Makanya ekosistemnya jadi tidak seimbang. Untuk jawaban yang A, salah. Kemudian kita lihat yang B, stabilnya keanekaragaman hayati. Sama seperti tadi, kalau misalnya longsor, banyak daerah-daerah yang seharusnya ditempati oleh tumbuhan atau hewan atau yang lainnya itu tidak bisa. Maka keanekaragaman hayati juga tidak stabil ya. Kemudian yang C, terjaganya siklus hidup. Nah, ini apa lagi? Sama seperti yang A dan juga B ya penjelasannya. Dan untuk yang D, degradasi kesuburan tanah. Apa itu degradasi? Iya, penurunan kualitas tanah. Penurunan kualitas tanah. Kualitas tanah. Nah, kenapa kok ketika longsor itu bisa menjadi penurunan kualitas tanah? Karena hilangnya resapan-resapan air yang harusnya ada di dalam tanah ini. Nah, karena resapan airnya itu hilang, maka kesuburan tanahnya itu akan terdegradasi juga ya. Oke. Jadi, untuk yang nomor 10 ini jawabannya adalah yang D. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 11. Perhatikan gambar pengendara motor berikut. Nah, ini ada pengendara motor ya. Pengendara dan sepeda motornya masing-masing bermassa 60 kg dan 100 kg terperosok ke dalam jurang yang disebabkan oleh amblesnya tanah dampak dari gempa bumi yang terjadi. Kondisi yang tepat saat ditinjau dari pengendara sepeda motor sesaat sebelum terjatuh ke dalam jurang adalah berarti
Untuk jawabannya ini berhubungan dengan energi potensial dan juga energi kinetik. Jadi kita harus tahu dulu ya, energi potensial dan juga energi kinetik itu apa. Kalian masih ingat? Ini adalah bahasan fisika kelas 10. Jadi untuk energi potensial itu bisa disebut juga dengan energi diam ya, energi diam. Karena apa? Karena energi potensial ini tidak berhubungan dengan adanya gerakan atau lain sebagainya. Energi potensial, energi diam ya. Nah, energi potensial atau energi diam ini bisa diartikan sebagai energi yang dimiliki benda karena kedudukannya. Misalnya seperti buah apel yang ada di pohon. Nah, itu kan itu ada energi potensialnya. Karena apa? Karena dia ada kedudukannya. Kedudukannya di mana? Di pohon ya. Nah, kemudian yang kedua adalah energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik itu bisa juga disebut dengan energi gerak. Karena apa? Karena energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda dikarenakan adanya gerakan pada benda tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk benda konsepnya seperti ini. Untuk benda yang punya energi potensial yang besar, maka dia akan diangkat pada ketinggian tertentu, diangkat pada ketinggian tertentu ya. Nah, seperti buah apel tadi, ketika energi potensialnya itu tinggi, maka buah apel itu masih tetap berada pada tumbuhannya. Nah, kalau untuk energi potensialnya itu rendah, maka energi potensial itu akan dirubah menjadi energi gerak ya, diubah menjadi energi gerak atau energi kinetik. Nah, dari konsep ini, maka seharusnya kita bisa langsung menjawab pertanyaan ini. Kondisi yang tepat pada saat ditinjau dari pengendara sepeda motor sesaat sebelum terjatuh ke dalam jurang adalah, kalau misalnya sesaat sebelum terjatuh, maka di situ ada gerakannya atau tidak? Ini kan dia berjalan ya, dia berjalan sebelum akhirnya dia terperosok ke dalam jurang, maka di situ energi kinetiknya yang besar ya, ada energi kinetiknya besar. Kalau misalnya energi kinetiknya besar, maka otomatis energi potensialnya rendah. Berarti jawabannya adalah yang A. Iya, energi kinetiknya lebih besar daripada energi potensialnya ya. Oke, bisa dipahami? Ini tidak usah menghitung karena ini hanyalah konsep saja. Jadi kalian harus tahu konsep-konsepnya ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 12. Gas vulkanik dari letusan gunung api dapat menyebabkan kematian pada manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di sekitar daerah gunung berapi. Gas vulkanik yang berbahaya bagi manusia adalah, langsung saja kita lihat opsi jawabannya ya. Untuk yang A, karbon dioksida. Karbon dioksida itu berbahaya bagi manusia nggak? Ini dilihat ya, di sini dikatakan bahwa berbahaya bagi manusia, bukan pada tumbuhan atau lain sebagainya ya. Kalau karbon monoksida, dia berbahaya bagi manusia. Berarti CO ini, karbon monoksida ini benar berbahaya. Kemudian untuk karbon dioksida juga sama ya, sama, dia berbahaya bagi manusia. Kalau misalnya ada banyak karbon dioksida yang dihirup oleh manusia, yang harusnya manusia itu menghirup oksigen, maka nanti akan mengganggu sistem pernapasannya. Kemudian di sini ada hidrogen sulfida, sama, dia juga berbahaya bagi manusia karena dia bisa mengganggu sistem pernapasan. Kemudian di sini ada belerang dioksida, dia juga mengganggu manusia ya. Kemudian ada nitrogen. Nitrogen ini hati-hati ya, karena biasanya nitrogen itu dikatakan tidak berbahaya, padahal nitrogen itu sifatnya adalah toksik ya. Makanya tumbuhan saja tidak bisa menerima nitrogen, harus diubah menjadi nitrat dulu, apalagi manusia ya. Berarti untuk yang A ini apa ini ya? Gas vulkanik yang berbahaya bagi manusia. Ini harusnya benar ya. Ini benar, berbahaya semuanya. Kita lihat dulu jawaban yang B. Di sini ada karbon monoksida, oke, berbahaya. Kemudian karbon dioksida berbahaya, H2S juga berbahaya, CH4 metana juga berbahaya, NO2 nitrogen dioksida juga masih bersifat toksik. Berarti ini harusnya juga benar ya.
Kita lihat yang C, karbon monoksida berbahaya, karbon dioksida berbahaya, hidrogen sulfida berbahaya, belerang dioksida berbahaya, nitrogen dioksida juga berbahaya. Ini juga berbahaya, harusnya benar juga. Kita lihat dulu yang D, karbon dioksida berbahaya, H2O. H2O ini air. Air ini apakah berbahaya bagi manusia? Tidak ya, tidak, karena H2O ini bisa digunakan untuk respirasi ya. Kemudian hidrogen sulfida ini berbahaya, SO2 ini berbahaya, belerang dioksida berbahaya, NO2 nitrogen dioksida juga berbahaya. Nah, tapi karena di sini ada H2O-nya, maka ini harusnya salah ya, karena di sini ada yang tidak berbahaya bagi manusia. Nah, kalau di sini banyak yang betul, ini betul, ini betul, ini betul, hanya satu yang salah. Kemungkinan untuk yang nomor 12 ini mungkin soalnya ditambah kecuali ya. Iya, kalau ditambah kecuali ada jawabannya, yaitu D. Kalau tidak ada, berarti ini tidak ada jawabannya. Oke, bisa dipahami ya? Dan sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 13. Perhatikan tabel kandungan serat pada beberapa jenis sayuran di bawah ini. Di sini ada 4 jenis sayuran ya, brokoli, wortel, daun kale, dan juga bayam. Untuk memudahkan kita agar bisa nanti mungkin ada soal yang berhubungan dengan ini. Jadi saya tulis lagi ya. Untuk yang brokoli, saya tulis B saja. Brokoli itu kandungan seratnya 2,6. Kemudian untuk wortel, kandungan seratnya adalah 3,4. Kemudian daun kale, kandungan seratnya adalah 3,6 dan bayam kandungan seratnya adalah 2,2. Sekarang kita scroll ke atas untuk lihat ininya. Apa namanya? Soalnya ya. Nah, menurut angka kecukupan gizi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, wanita dewasa membutuhkan serat minimal 30 gram per hari, sedangkan pria lebih tinggi 8 poin dari wanita. Berdasarkan tabel di atas, jika suatu hari seorang bapak mengkonsumsi brokoli sebanyak 250 gram, wortel 220 gram, bayam 300 gram, maka berapa persentase kebutuhan serat yang dipenuhi oleh bapak tersebut? Berarti dari kandungan serat ini kita harus mengalikannya dengan jumlah yang dikonsumsi oleh bapak ya. Nanti dibagi 100%, dibagi 100 karena tadi kandungan seratnya per 100 gram ya. Oke, sekarang kita hitung dulu. Untuk yang brokoli 2,6 dikalikan 250 dibagi 100. Hasilnya berapa? 2,6 dikali 250 dibagi 100, hasilnya 6,5. Saya tulis di sini ya, 6,5. Nah, kemudian untuk yang wortel, tadi kandungan seratnya 3,4. Dikali berapa? 220 dibagi 100 gramnya. Berarti hasilnya 3,4 dikali 200 dibagi 100, hasilnya 7,48. Kita Kita langsung saja 7,5 gitu saja ya. Kemudian untuk yang daun apa tadi ya? Daun kale ya? Tidak ada. Oh, berarti tidak ada ya. Kemudian untuk yang bayam, tadi jumlah serat per gramnya 2,2. 2,2 dikalikan berapa ya? 300 dibagi 100. Berarti hasilnya 6,6. Nah, langsung saja saya tulis di sini lagi ya. 6,5, kemudian 7,5, kemudian 6,6. Hasilnya berapa ini? 11, 16, 12, 18, 20 ya. Berarti 20, maaf ini berapa? 16 ya. 20,6 atau 21%. Nah, untuk mengetahui persentasenya berarti berapa yang dipenuhi bapaknya? 20,6 atau kita bulatkan saja 21 ya, dibagi berapa tadi kebutuhan serat minimalnya? 30 tambah 8 poin berarti 38 dikalikan 100%. Berarti hasilnya berapa ini ya? Sebentar ya, saya jumlahkan dulu. 21 dibagi 38 dikali 100. Hasilnya 55,26. 55,26 atau kalau dibulatkan berarti menjadi 55%. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 14.
Pada siang hari dengan terik matahari yang panas, Aisyah berjalan di pantai. Ketika menyentuh air laut terasa dingin, dan ketika menginjak pasir di tepi pantai, kakinya terasa panas. Peristiwa yang dialami Aisyah menunjukkan apa? Oke, kita langsung saja. Ini adalah peristiwa fisika ya, di mana kita membahas tentang kalor. Jadi kalor itu bisa diserap ya, bisa diserap dan juga bisa dilepas. Nah, kalau kita itu menyerap kalor, maka apa yang terjadi? Panas ya. Nah, kalau kalor itu dilepas, maka apa yang terjadi? Dingin ya. Ini konsep pertama ya. Jadi dari konsep ini kita lihat opsi jawabannya. Dataran mudah melepas kalor daripada lautan. Dataran mudah melepas kalor. Tadi saya bilang melepas kalor berarti dia dingin. Nah, ketika dataran harusnya dia terasa dingin, tapi di sini dilihat ketika menginjak pasir, pasir kan ada di dataran ya. Nah, ternyata kakinya terasa panas bukan malah dingin. Berarti ini bukan menunjukkan peristiwa yang sedang dialami Aisyah. Kemudian yang B, lautan baik menyerap kalor daripada daratan. Kalau menyerap kalor berarti udaranya panas ya, harusnya panas. Nah, kita lihat di sini, ketika menyentuh air laut terasa dingin. Apakah sama dengan peristiwa yang dialami Aisyah? Tidak, berarti ini juga salah. Dan untuk yang C, lautan sulit menyerap kalor daripada dataran. Lautan sulit menyerap kalor, makanya dia nanti bisa dingin ya. Lautan itu sulit menyerap kalor. Jadi nanti dia dingin ya kalau sulit menyerap kalor. Nah, apakah di sini sama dengan peristiwa yang dilalui Aisyah? Iya benar, karena ketika menyentuh air terasa dingin, berarti betul. Kita lihat dulu yang D, lautan mudah melepaskan kalor daripada daratan. Nah, ini ada konsep yang kedua, di mana daratan itu lebih mudah menyerap dan juga melepaskan kalor daripada lautan ya. Jadi untuk yang D juga salah. Jadi untuk yang nomor 14 jawabannya adalah yang C. Oke, jangan bingung ya. Kalau misalnya masih bingung boleh diulangi lagi, oke? Sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir. Kita scroll dulu soal yang terakhir, yeay. Yang nomor 15, air sungai yang berada di sekitar wilayah industri seringkali tercemar logam berat berbahaya yang keberadaannya dapat menurunkan kualitas air. Namun demikian, kualitas air sungai juga ditentukan oleh kuantitas logam alkali dan alkali tanah yang bermanfaat untuk kebutuhan irigasi. Berarti ini kita membahas tentang kimia, di mana di kimia itu ada banyak unsurnya. Ini untuk yang nomor 15 ini kita harus mencari unsur dari logam alkali dan alkali tanah ya. Logam alkali. Apa saja yang termasuk logam alkali? Iya, ada litium, ada natrium, kemudian ada kalium, kemudian ada rubidium, kemudian ada cesium, dan juga ada fransium. Ini adalah logam alkali. Nah, untuk yang alkali tanah ada apa saja? Untuk yang alkali tanah itu ada berilium ya, berilium, kemudian ada magnesium, kemudian ada kalsium, kemudian ada strontium, kemudian ada barium, dan juga ada radium. Nah, dari logam alkali dan juga alkali tanah ini, kita lihat di opsi jawabannya, apakah ada atau tidak ya. Untuk yang A, selenium. Nah, selenium itu bukan logam atau dia non-logam. Kalau dia non-logam, kalau di sini dimintanya logam alkali dan alkali tanah, otomatis ini salah. Kemudian yang B, natrium ada, kalium ada, kalsium ada, magnesium ada. Seharusnya ini yang benar, tapi kita lihat dulu yang C. Timbal. Timbal ada atau enggak? Tidak ada ya. Timbal bukan termasuk logam alkali dan juga alkali tanah. Antimon juga bukan, timan juga bukan, oksigen juga bukan. Jadi untuk yang C sudah pasti salah. Untuk yang D, ada mangan. Mangan ada nggak mangan? Tidak ada ya. Mangan tidak ada. Besi juga tidak ada. Fosfor juga tidak ada. Nitrogen juga tidak termasuk logam alkali dan juga alkali tanah. Berarti yang D juga salah. Berarti untuk jawaban yang nomor 15 adalah yang B ya. Natrium, kalium, kalsium, dan juga magnesium. Oke, sudah selesai 15 soal. Alhamdulillah. Nah, karena kita sudah menyelesaikan 15 soal ini, alhamdulillah ya.
ya. Maka berakhirlah video pada kesempatan kali ini ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tulisan atau salah penjelasan. Kalau misalnya ada keterangan atau penjelasan yang masih belum dipahami, bisa kalian langsung tanyakan ke kolom komentar karena di sini saya tidak belajar sendiri tapi kita belajar bersama ya. Kemudian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya sayang.